Oke, rekan-rekan, saya pagi hari ini akan membuka mystery box ya, kotak misteri UTS kalian. Dan ini challenge-nya ya, seperti MasterChef ya. Tentu bahan utamanya adalah kitab suci ya. Yang masih belum di-mute silahkan. Nah, kitab suci yang akan menjadi bahan kalian adalah pertemuan pertama sampai pertemuan kelima ya. Jadi itu akan menjadi bahan kalian. Jadi meskipun kalian senang banget dengan kitab suci Kristiani atau kitab suci Perjanjian Baru, jangan digunakan dulu ya. Karena belum waktunya, kita belum ngobrol soal itu ya. Nah, bentuknya adalah renungan. Renungan ini biasanya diberikan oleh romo-romo ya, dan saya tidak terlalu puas dengan yang sudah ada. Saya kira kita di pendidikan keagamaan Katolik perlu masuk juga ya ke bentuk-bentuk renungan ini. Kadang-kadang suster-suster juga masuk membuat renungan dengan hasil yang kurang lebih sama dengan romo-romo ya, tidak terlalu berhasil. Maka saya akan men-challenge kalian untuk membuat renungan. Panjang renungan itu tidak boleh panjang-panjang. 1/4 halaman, spasi 1. Ini bentuk yang menurut saya masih bisa dibaca umat ya. Terutama kalau ini nanti akan beredar via WA ya. Jadi renungannya jangan terlalu panjang karena nanti akan menjadi paper kuliah ya. Nah, ini bukan paper kuliah dalam arti yang kalian tulis untuk menyenangkan hati saya ya. Jangan pernah menyenangkan hati saya. Terutama kalian harus selalu membayangkan ya bahwa tulisan kalian ini terutama akan memberikan manfaat untuk umat ya. Jadi jangan untuk menyenangkan Romo Andalas ya. Karena sayang kalau untuk saya cuma untuk satu orang aja ya. Kita terutama ingin berbagi kepada umat. Nah, struktur yang saya bayangkan adalah kalian mengawali dengan sesuatu yang terjadi selama pandemi. Jadi renungan ini kita buat terutama untuk menemani umat ya selama masa pandemi. Maka silahkan kalian melihat ya apa yang dialami umat selama pandemi. Yang dari sisi kita yang belajar di pendidikan keagamaan Katolik, ini adalah kebutuhan ya pastoral umat ya. Jadi apa kebutuhan umat yang kalian lihat ya selama masa pandemi ini? Misalnya ya, mungkin kalian melihat di desa kalian atau di wilayah kalian, misalnya ya kalau masyarakatnya petani ya, mungkin mereka punya kesulitan untuk menjual hasil buminya ya, itu adalah situasi ya. Atau para pekerja di kebun ya yang udah lama dirumahkan ya. Atau situasi apapun yang kalian pandang sebagai situasi yang dekat dengan hidup umat ya. Jangan selalu dibayangkan umatnya di kota ya. Jangan ya. Kita harus lebih ke situasi yang lebih real ya. Jangan semuanya membayangkan umatnya di Jakarta ya. Berangkatlah dari lokalitas kalian ya. Dari mana kalian berasal, lalu sejauh kalian melihat situasi itu, dan sedekat mungkin kalian masuk ke dalam situasi itu ya. Jangan menempatkan diri dalam bahasa Paus Fransiskus sebagai penonton ya, yang cuman mengamati dari jauh, tetapi sebagai seseorang yang dekat dengan
situasi yang kalian tulis. Nah, lalu, wah ini ada ibunya yang sedang menyiapkan sarapan ya untuk Girsang ya, sedang sibuk di belakangnya ya. Salam untuk ibu kamu ya. Setelah itu, apa ya? Setelah kalian melihat situasi, kalian paragraf kedua adalah kalian apa tanggapan singkat saya ya dengan situasi itu ya? Apakah saya prihatin atau saya bersemangat sekali atau apa ya? Jadi mulailah dengan feeling kalian terhadap situasi yang kalian lihat itu ya. Sedih sekali, nelangsa atau apa ya? Jadi paragraf pertama tentang situasi yang ada di sekitar kalian, lalu paragraf kedua adalah tanggapan kalian ya dari sisi manusia ya. Apa saya prihatin atau apa gitu ya. Jadi jangan membuat hati kalian dingin ya dengan peristiwa itu ya. Tetapi feeling kalian atas peristiwa itu ditampakkan ya. Lalu yang ketiga, kalian mulai mencari, jangan satu kitab diberikan pada umat ya, kebanyakan ya. Satu perikop juga kebanyakan. Tawarkanlah satu atau dua ayat saja. Dan ini saya kira sangat populer ya teman-teman, terutama kalau kalian aktif di media sosial ya. Kalau kita menawarkan satu ayat, biasanya umat masih mau baca ya. Kalau menawarkan satu perikop, mulai sedikit ya. Kalau satu kitab, nah orang mulai left group ya. Nah, kita mencoba menyapa sesimpel mungkin ya. Kalau nanti umat tertarik, nah, lalu mereka akan baca sendiri ya. Perikopnya apa sih gitu ya. Jadi carilah sebuah perikop yang menurut kalian itu sambung ya dengan situasi feeling kalian ya terhadap peristiwa itu. Maka di paragraf ketiga saya minta kalian untuk apa ya? Membangun jembatan antara peristiwa hidup, perasaan kalian terhadap peristiwa itu dengan perikop kitab suci ya. Bahwa ada loh perikop kitab suci yang nyambung dengan pengalaman Anda, pengalaman kita ya. Nah, itu adalah paragraf ketiga. Nah, paragraf keempat adalah kalian mulai berbicara dengan umat. Perikop yang kalian pilih itu bicara apa untuk kehidupan kita. Nah, ini penting ya, terutama jadi levelnya tidak asal kitab suci itu bicara apa, kitab suci itu bicara apa pada saya, melainkan kitab suci itu bicara apa pada kita. Ya. Nah, saya meminta level yang ketiga ya. Dan kalau di MasterChef ini adalah seasoningnya ya. Ini yang memberi rasa ya pada renungan kalian. Saya akan nyoba ya, jadi saya tidak akan ngicipin yang bagian-bagian awalnya ya. Saya terutama akan membelah tulisan kalian lalu ngicipi bagian yang ini ya. Bagian ini yang mestinya tidak overcook ya, tapi juga tidak undercook ya. Tidak belum matang tetapi tidak juga gosong ya. Nah, saya pengen bagian ini matang pas ya. Nah, tips saya untuk bagian ini adalah jangan berusaha untuk ngomongin umat ya.
pada bagian ini yang penting adalah bicara dengan umat. Nah, kebanyakan kegagalan renungan romo-romo, suster-suster, buder-buder, frater-frater itu adalah ngomongin umat ya. Jadi berusaha untuk menasehati sebanyak mungkin ya. Tugas kalian tidak untuk ngomongin umat, tetapi untuk bicara dengan umat. Ngomong dengan umat ya. Bukan ngomong pada umat ya. Maka tempatkanlah diri kalian sebagai orang yang juga mendapatkan pesan sabda itu ya, bukan orang yang ngomong tentang sabda itu pada umat ya. Nah, seberapa banyak paragraf itu tergantung ya, masih ada berapa ruang yang tersedia dengan 1/4 halaman. Lalu bagian yang terakhir adalah mengembalikan teks itu pada umat ya. Jadi kembali lagi pada kehidupan setelah merenungkan pengalaman hidup kita, lalu diterangi sabda, lalu paragraf terakhir adalah lalu hidup yang diterangi sabda ya, hidup yang diubah oleh terang sabda. Lalu untuk umat yang kena PHK, yang tidak bisa melaut, yang hasil buminya tidak bisa dijual, yang situasi-situasi lain kalian tangkap, itu lalu pesan kitab suci itu bisa menerangi hidup mereka seperti apa. Dan that's it ya. UTS kalian selesai. Dikumpulkan 2 minggu lagi. Jadi sederhana sekali ya teman-teman, 1/4 halaman dikerjakan 2 minggu ya. Minggu depan kalian tidak perlu mengerjakan UTS ya, jadi kalian, saya tidak akan menyelenggarakan kelas Zoom. Jadi kalau kalian punya pertanyaan silahkan diposting di grup ya. Nah, sekarang masih ada waktu yang sangat lapang buat kalian untuk ngobrol dengan saya ya, dari hati ke hati. Apa yang masih mau kalian tanyakan terkait dengan UTS kalian ya. Font type-nya adalah Calibri, size-nya 12, spasinya 1. Oke, sekarang saya ingin, kalau kalian ada yang mau tanya-tanya, silahkan. Kita punya waktu ngobrol yang masih sangat lapang, sekitar 1 jam lagi, Romo. Udah. Oke, silahkan. Siapa yang mau bertanya tentang tugas ini? Yang belum jelas, yang pengen tahu lebih banyak. Maaf Romo, ukuran tadi, ukuran teksnya. Tadi Ukurannya Calibri 12, spasi 1. Kertas kuarto ya, jangan folio ya. Nanti kalau folio terlalu panjang. A4 ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya tentang tugas? Bahasanya... Romo, tugasnya dikumpul. Maaf Romo, tugasnya dikumpul lewat email atau LMS ya Romo? Lewat email aja ya. Oh iya. Nanti saya akan memberikan alamat emailnya untuk kalian. Oh iya. Ya baik Romo, makasih. Ya. Yuk, siapa lagi yang mau tanya? Nicholas mau tanya? Romo, yang Ya. paragraf 5 itu khusus apa, Romo? Apa? Paragraf 5. Paragraf 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya juga lupa ya. Jadi ini ya, setelah kalian memilih teks kitab suci,
Lalu kalian mencoba untuk mengudar kitab suci sederhana mungkin ya. Sesuai dengan umat yang kalian bayangkan ya. Jadi jangan dibayangkan umatnya S1 atau S2 ya. Itu terlalu ketinggian ya. Itu bukan umat yang akan kita jumpai ya. Kalian boleh membayangkan misalnya ya anak-anak sekolah ya. Toh nanti kalian akan bekerja di sekolah toh dengan anak-anak yang muda, atau juga kalian bisa membayangkan umatnya adalah umat yang ya seperti orang tua kalian ya. Kecuali orang tua kalian profesor ya. Jangan dibayangkan pembacanya profesor, ahli kitab suci tidak setinggi itu ya. Umatnya adalah orang-orang kebanyakan ya. Mungkin sebagian ibu rumah tangga, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja tapi nggak selalu bisa buka kitab suci setiap hari. Jadi awam ya, umat awam biasa ya. Jangan dibayangkan suster ya, yang setiap hari ada waktu doa, ada waktu brevir, ya. Bukan seperti itu umat yang sesungguhnya yang akan kita jumpai ya. Gitu Nicholas. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Romo, enggak Romo. Oke. Siapa lagi yang mau tanya tentang tugas? Silahkan. Bahasanya selancar mungkin ya, tidak harus mengikuti ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ya. Bahasanya boleh lebih cair ya, karena terutama di media sosial ya teman-teman, bahasa yang terlalu kamus itu biasanya nggak dibaca ya. Nah, bahasanya perlu lebih komunikatif ya. Jadi lebih menyapa, persuasif ya. Daripada bahasa yang saklek ya. Saklek itu sesuai kamus ya. Nah, ini terutama saya kira challenge untuk para suster ya. Yang biasanya bahasanya itu resmi ya. Nah, suster perlu belajar untuk bahasa yang lebih komunikatif ya. Nanti kalau belum punya Instagram, belum punya ini Twitter, belum punya Facebook, hari ini daftar ya, suster ya, agar tahu dunia di luar biara ya. Jadi, Sudah punya Romo. oh, sudah punya. Ya ini istimewa ya. Lalu nanti dicoba ya, di setiap kali satu paragraf diposting di Instagram ya, untuk dapat komen ya. Kalau nggak dapat komen, nggak dapat like, tidak berarti tulisan kita jelek ya. Mungkin belum baik aja ya. Mungkin belum menyapa atau umat sibuk yang lain, teman-teman kita sibuk dengan hal-hal lain ya. Tidak harus di like banyak ya. Tulisan saya seringkali tidak di like juga oleh teman-teman saya di Instagram atau di Facebook ya, dan saya tidak sakit hati karena itu ya. Jadi yang penting adalah kita coba ya, kita test the water ya. Apakah kira-kira bahasa yang kita sampaikan itu nyampe atau enggak? Nah ini latihan ya teman-teman. Jangan takut dikomentari jelek tulisan kita ya. Kita semua latihan ya. Tidak ada penulis yang langsung jadi terkenal, jadi viral ya. Yang viral itu di YouTube ya. Tapi kalau di tempat-tempat lain kita harus merebut ya pembaca kita. Saya sudah agak lama nulis ya di Facebook, di Instagram ya. Baru kali-kali ini aja ya yang like saya di sekitar mungkin 50-an gitu ya. Biasanya 20 aja udah banyak ya. Dan saya ya it's okay. Buat saya yang penting apa ya, saya berbagi ya. Soal orang like atau tidak itu nomor 2 buat saya. Ya, siapa lagi yang mau tanya tentang tugas? Judul Perlu filenya apa, dikasih Romo? judul ya, perlu dikasih judul. Ya, yuk
Nicholas? Judul filenya apa, Romo? Judul filenya, wah ini yang pasti nama lengkap kalian ya. Perlu ada di judul file, karena seringkali email kalian itu tidak sesuai dengan nama kalian ya. Sehingga kadang-kadang susah dicari ya. Jadi yang penting nama kalian ada di situ, lengkap itu sudah cukup ya. Tidak usah pakai NIM ya, tidak usah pakai alamat lengkap ya. Cukup nama kalian ya, itu sudah cukup. Lalu silahkan memulai dengan judul ya. Judulnya jangan satu paragraf ya, itu paragraf ya. Judul itu kira-kira 2 sampai 3 kata ya, itu udah cukup. Jangan sampai melewati 1 baris ya. Karena tulisannya pendek, judulnya jangan panjang-panjang ya. Oke, siapa lagi yang mau tanya tentang renungan kalian ya? Jadi renungan ini agak beda ya teman-teman dengan bentuk renungan yang sudah ada. Renungan yang ada itu biasanya lebih bercorak biblis ya. Meskipun ini kuliah kitab suci, saya tidak mengajari kalian nulis renungan biblis. Tetapi saya lebih mengajak kalian untuk menulis corak yang lebih eksperensial. Corak yang lebih berangkat dari pengalaman dan kembali ke pengalaman ya. Maka paragraf pertama mulai dengan pengalaman selama masa pandemi, tidak hanya pengalaman kalian tapi pengalaman jemaat, gereja atau orang-orang yang ada di sekitar kalian ya. Dan pada paragraf paling akhir kalian mengembalikan lagi ya ke jemaat yang ada di sekitar kalian. Nah, itu kira-kira yang membedakan dari bentuk-bentuk renungan yang sudah sangat lazim ada ya. Karena kalau kita mulai dengan renungan yang bercorak biblis, nanti kalian kalah ya dengan para ahli kitab suci yang sekarang ini senang juga ya tampil di Twitter, tampil di WA, tampil di Facebook, rata-rata romo-romo ya. Nah, kita tidak mau berantem dengan romo-romo di situ ya. Tapi kita menampilkan sesuatu yang baru ya, yang khas ditulis oleh kalian yang kebanyakan awam ya, yang ada di pendidikan keagamaan Katolik. Ya. Nah, kita berebut pangsa pasar di situ dengan para romo ya. Dan jangan khawatir karena yang ngajari kalian nulis adalah romo juga. Ya. Saya tahu ya kelemahannya romo-romo dalam menulis ya. Yang menurut saya kelemahan paling utama adalah romo-romo dalam banyak renungan itu suka ngomongin umat. Ya. Nah, kita justru mau ngomong bareng umat. Ya. Maka pengalaman umat selalu perlu dibawa di dalam renungan kalian ya dari awal sampai akhir ya. Mereka kita coba sapa ya, tidak kita beri nasihat-nasihat ya. Maka terutama kata harus, wajib, kudu, dan macam-macam dihilangkan dari tulisan kalian. Kita selalu nawarkan ya. Monggo kalau mau nerima, kalau enggak ya saya kasihan ya kalau enggak ada yang baca ya. Enggak ya. Kita selalu menawarkan ya gagasan kita ya. Oke, apakah ada pertanyaan lain, teman-teman? Terkait dengan renungan yang perlu kalian tulis? Francisca, mau tanya? Ada Francisca 2 ya, Francisca O dan Francisca N ya. Apakah ada yang mau tanya? Aditya? Tidak, Romo. Oke, jelas ya Aditya ya? Jelas, Romo. Oke, Sister Dominic mau tanya? Jelas loh Romo. Jelas. Wah, saya masih malah merasa nggak enak ya kalau semuanya jelas ya. Suster Salva, Monica? Ya, Romo. Ya, ada Ini, pertanyaan, Romo, Suster? saya mau tanya sih, ini kan
paragraf pertama kita mulai mengawali dengan situasi umat setempat yang mengenai pandemi ini. Terus yang kedua itu tanggapan kita mengenai situasi itu ya Romo. Terus nanti yang paragraf yang ketiga itu baru kita masuk ke kitab suci ya yang di perjanjian lama itu ya Romo. Ya. Atau jadi mulai membangun jembatan ya bahwa antara ya. pengalaman umat, pengalaman jemaat dengan perasaan saya, kita menemukan juga pengalaman dan perasaan yang ada di dalam kitab suci. Paragraf ketiga terutama adalah mempertemukan ya bahwa antara kitab suci dengan hidup kita itu nyambung ya. Nah, ini yang tidak selalu gampang ya. Kalau semuanya itu gampang ya, tidak banyak khotbah Romo yang membuat kalian tertidur pada hari Minggu ya. Atau kalian ngantuk ya, karena seringkali kegagalan untuk mempertemukan ya antara pengalaman hidup dengan warta kitab suci. Nah, paragraf ketiga adalah membuat jembatan itu ya, sehingga antara pengalaman jemaat, perasaan saya itu ketemu dengan perasaan dan pengalaman dalam kitab suci. Nah, itu paragraf ketiga. Paragraf keempat, lalu kita mencoba mengudar sedikit ya, bahwa saya tidak sekedar tahu perikop kitab suci, tapi saya juga bisa omong sesuatu tentang kitab suci yang nyambung dengan pengalaman. Nah, itu kira-kira ya. Terima kasih banyak, Roma. Maka teman-teman, panjang paragraf jangan panjang-panjang ya. Kalian boleh menulis paragraf yang panjang untuk dosen yang lain ya, tetapi umat itu nafas membacanya pendek ya. Kita belum masyarakat yang senang baca, maka paragrafnya jangan 1 halaman ya. Buatlah paragraf yang lebih pendek-pendek. Mungkin 3 sampai 4 kalimat, lalu pindah ke paragraf baru ya. Jangan paragraf yang gemuk-gemuk ya. Saya kalau nulis paper ya biasanya sekitar 8 sampai 9 baris itu kepanjangan ya untuk umat ya. Karena memang yang saya tulis ini orang-orang yang baca buku ya. Kadang-kadang merasa kalau paragrafnya nggak panjang nggak dianggap tulisan serius ya. Nah, untuk kalian justru sebaliknya ya. Justru karena kalian kenal umat kita yang belum sangat kuat dalam membaca, paragrafnya jangan panjang-panjang. Dan kalau bisa paragrafnya itu, misalnya gini ya teman-teman, misalnya paragraf saya itu 4 baris ya. Buatlah semuanya 4 baris dalam 1 paragraf. Mengapa? Karena yang rapi itu biasanya lebih dibaca daripada yang tidak rapi. Jadi secara visual rapi ya, 4, 4, 4, 4 gitu ya. Itu umat lebih senang baca daripada ada 1 paragraf, 4 baris, tiba-tiba ide saya banyak sekali, lalu paragraf kedua 15 baris ya. Itu tidak enak dilihat ya. Maka kalau ide kalian itu banyak banget, dimampatkan ya. Tapi jangan sampai bantat seperti roti ya. Kalau ide kalian cuma sebaris, coba ditarik sehingga jadi 4 ya. 4 baris. Nah itu tekniknya ya. Ini latihan yang mungkin buat beberapa kalian nanti pusing ya. Tapi dicoba ya, pusing dikit nggak apa-apa. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Natalia mau tanya? Senyum-senyum ya. Tria mau tanya? Silahkan ya. Oke, silahkan Tria. Tidak ya? Romo. Oh ya, yuk. Silahkan, Tria. Wah, ini ada yang pakai baju pink ya. Hebat sekali cowoknya ya. Romantis sekali ya kostumnya. Tria mau tanya atau tidak? Tidak? Oke. Diska, Margareta, Yohanes,
Fiona Raimundus. Mau tanya, Hari Pangestu, Maria Febian, Ludgar, Agnes. Ya, yuk. Silakan Rengga, ini yang pink ya. Wah, Dan kamu. Yuk. Perihal nomor 3 tadi, itu ayat kitab sucinya dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ya. Iya. Dan 1 atau 2 ayat saja. Oh ya. Sangat simpel ya, Terus teman-teman. yang Mengapa 1 atau 2 ayat saja? 1-2 ayat saja itu gampang diingat. Kitab suci itu bisa dibawa ya, karena portable ya. Kalau 1 perikop itu diingat aja susah ya. Maka kalau dibawa juga berat ya, apalagi 1 kitab suci ya. Nah, jadi mengapa 1 atau 2 ayat kitab suci? Karena orang baca, orang cenderung akan mengulang ya. Maka pilihlah perikop kitab suci yang gampang diingat ya. Tidak terlalu panjang ya. Karena ini biasanya justru akan dibawa umat ya, tidak hanya ketika baca tapi mungkin sepanjang hari itu ya. Sebagai ayat kitab suci yang semacam quote ya, kutipan yang dibawa untuk hidup ya. Nah, gitu. Itu tekniknya ya, mengapa tidak 1 perikop apalagi 1 kitab suci kita taruh di situ ya. Karena sesuatu yang too much itu biasanya ya kelebihan ya. Malah nggak diambil gitu ya. Jadi kita ngasihnya kayak di restoran Perancis itu ya. Antara menu di foto dengan makanan sesungguhnya itu ternyata ukurannya sama ya. Ya sekecil itu ya. Ya. Karena seringkali yang kecil itu indah ya. Nah, itu berlaku juga dengan perikop kitab suci. Oke, ada yang tanya lagi, Rengga? Yang nomor 5, Romo. Yang mengembalikan teks itu kepada. Nah, itu apa nggak sama dengan pesan dari kitab sucinya itu, Romo? Kalau yang di bagian kitab suci kita lebih agak menarik, agak menjaga jarak dulu ya dengan pengalaman ya, agar kitab suci punya ruang untuk kita buka kepada umat ya. Mungkin ini semacam sesuatu yang baru yang mungkin umat belum dapat ya, entah dari khotbah atau dari pengalaman mereka, mungkin mereka belum sampai ke situ ya. Jadi ini sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh ya, yang kita tawarkan pada umat ya. Nah, biar tidak ketumpuk-tumpuk oleh yang lain ya, maka memang lebih ke ini ya. Kalian tentu boleh menggunakan konkordansi, lalu boleh membuka buku tafsir gitu ya. Nah, itu ya. Lalu baru pada akhir ya. Nah, umat kan berangkat dari mungkin prihatin, sedih dan macam-macam ya. Karena pengalaman pandemi ini ya. Entah karena kehilangan pekerjaan atau kesulitan mencari rezeki, atau krisis iman mungkin ya, mungkin ada persoalan keluarga, saya tidak tahu ya, situasi apa yang paling dekat yang bisa kamu bayangkan. Lalu diharapkan karena warta kitab suci ini ada sesuatu yang berubah ya dari hidup mereka. Karena diterangi ya. Nah, mungkin paling gampang menggambarkannya adalah ini saya ngambil dari Paus Fransiskus ya, hidup kita bisa gelap. Tetapi karena Allah hadir di situ atau sabda Allah hadir di situ ya, hidup kita diterangi. Nah, itu yang kita bayangkan dengan paragraf kelima atau paragraf berapapun ya, sesuai dengan halaman yang tersedia. Jadi hidup umat persoalannya mungkin masih sama, tetapi cara mereka menjalaninya bisa mengalami perubahan ya, karena diterangi oleh sabda, juga sabda yang sudah kalian buka ya isinya kepada teman-teman ya. Gitu Rengga? Oh iya. Ya. Masih ada pertanyaan Rengga?
Ini nanti Nggak, saya latihan tadi ya. soalnya Ringa. bingung Hah? Gimana? antara paragraf 4 dan paragraf 5 itu saya masih Oke, bingung. ya. Hampir Jadi paragraf 4 itu lebih apa ya? Kitab suci itu tidak sekedar kitab suci itu bicara apa ya? Tetapi sudah mulai bicara apa pada kita. Tetapi belum sampai detail sekali pada persoalan-persoalan itu ya. Lalu yang paragraf terakhir itu apa ya? Kita semacam, ini mungkin gambarannya adalah seperti kita menidurkan bayi ya. Kita meletakkan lagi pada kehidupan sehari-hari ya. Selembut mungkin ya, karena kalau bayinya kita lempar pasti dia nangis ya. Tetapi kita kembalikan pada hidup bahwa setelah ini umat akan menjalani hidup dan mereka mengalami bahwa diterangi sabda itu membuat hidup yang susah, yang berat, yang berbeban itu lebih bisa tertanggungkan ya. Karena ditemani oleh Allah, ditemani oleh sabda Allah. Nah, kira-kira begitu ya. Atau kalau menggunakan bahasa yang lebih sepak bola ya, meskipun Liverpool baru kalah mati-matian ya, kalah habis-habisan ya. Umat mengalami bahwa you never walk alone. Saya kira paragraf kelima terutama itu ya, bahwa sabda atau Allah itu membuat you never walk alone ya. 7-2 ya Romo, Liverpool kalah. Iya, dan MU juga kalah ya. MU kalah 6-1. Aduh. Makanya saya dari dulu ngefansnya Real Madrid ya. Sama kalau saya Munchen, Romo. Oke, teman-teman, kita cuma punya waktu kurang dari 1 menit. Maka sewaktu-waktu Zoom ini akan berakhir.